semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Ciptasati. Teman-teman bisa memanggil saya Akbar. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menginstal Python dan juga salah satu editor yang sering digunakan dalam pemrograman Python yaitu Visual Studio Code. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa Python. Di sini saya sudah memiliki program apa yang akan kita buat. Teman-teman bisa lihat dari gambar ini, kita akan membuat sebuah program di mana kita bisa menghitung nilai rata-rata dari tiap siswa. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua membuat programan Python-nya di Google Colab. Di sini kita buat Google Colab-nya. Teman-teman bisa klik yang ini, colab.research.google.com di Chrome ataupun laptop yang teman-teman gunakan. Setelah masuk, teman-teman login terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih new notebook. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa memulai membuat programnya. Di sini bukan hanya cuma bahasa Python, juga bahasa lain bisa teman-teman gunakan di Google Colab ini. Dan ini semuanya gratis tanpa ada biaya langganan ataupun biaya apapun lagi. Di sini kita akan membuatnya dalam bahasa Python. Pertama-tama kita berikan memberi judul terlebih dahulu, program menghitung nilai siswa. Nah, kita berikan judul di sini, program menghitung rata-rata nilai siswa. Sini saya berikan dulu supaya kita tidak lupa dengan program apa yang kita buat saat ini. Di sini karena kita sedang belajar, sama-sama belajar, kita berikan keterangan untuk setiap kode yang kita buat. Jika teman-teman tidak ingin membuat keterangannya, itu tidak masalah, itu malah lebih bagus karena kita di sini sedang belajar. Kita masukkan keterangannya supaya kita tahu kode-kode apa yang kita buat saat ini. Yang pertama kita buat input jumlah siswanya terlebih dahulu. Kita buat sini jumlah siswa, teman-teman cuma bisa ikuti dengan kode yang saya buat. Kita akan membuatnya dalam bentuk angka, kita tambahkan int di awalnya, kita klik, baru kita masukkan jumlah siswanya. Masukkan jumlah siswa. Selanjutnya kita klik sini. Kalau sama selanjutnya di sini kita akan membuat perulangan, di mana perulangan ini kita akan memasukkan nilainya. Perulangan kita tambahkan keterangan terlebih dahulu. Jika teman-teman tidak ingin menambahkan keterangannya, tidak masalah. Karena kita sedang belajar, kita buat keterangan sini supaya kita tahu tentang kode apa yang kita buat. Di sini yang kita lakukan pertama menginput nilainya. Kita buat sini nilai sama dengan
Kita buat masukkan nilai siswa. Pertama kita akan masukkan, pertama tadi kita sudah masukkan jumlah siswanya di sini, dan selanjutnya kita masukkan nilai siswanya. Baru kita tambahkan di sini jika nilai kurang dari 0 ataupun nilainya lebih dari 100, maka akan ditampilkan nilai tidak valid. Kita buat sini print nilai tidak valid. Sini kita tambahkan tanda petik itu nilai tidak valid, dan harus nilai tidak valid harus ini kita tambahkan keterangannya harus antara 0 sampai 100. Nah, dengan membuat kode ini kita akan menampilkan nilai tidak valid apabila seseorang memasukkan nilainya lebih dari 100 ataupun kurang dari 0. Kita lanjutkan. Continue. Dengan continue ini kita akan melewati iterasi dan mengulangi input dari nilai siswa ke I. Itu yang ini teman-teman, keberapa nanti input nilainya. Misalkan ada kendala di nilai siswa ketiga, nilainya lebih dari 100, maka kita akan melanjutkan dengan menginput nilai siswa yang keempat. Selanjutnya sini kita buat. Nah, kode ini kita buat apabila nilainya valid dan kita masukkan total jumlah siswanya. Setelah masukkan jumlah siswanya, kita akan memasukkan ke siswa-siswa berikutnya. Sudah kita pilih di sini, kita buat lagi. Nah, XCP ini untuk kita buat karena biasanya ini berpasangan dengan try yang di atas. Jadi error. Buat sini Nah, dalam kode ini kita akan menambahkan jika yang dimasukkan itu kata ataupun kalimat, berarti akan tidak valid dan akan ditampilkan input tidak valid dan harus berupa angka, yang berarti jika kita masukkan nilainya itu harus berupa angka. Nah, di sini continue, fungsinya sama seperti di atas.
Dan yang terakhir tentu saja kita akan menghitung rata-ratanya. Rata-ratanya. Kita akan menghitung cara menghitung rata-rata nilainya yaitu dengan membagi total nilainya dengan jumlah siswa yang ada. Jumlah siswanya. Dan akan ditampilkan nilai rata-ratanya. Nah, di sini kodenya sudah kita masukkan semuanya, mulai dari menginput jumlah siswanya, menginput nilai dari tiap siswa, dan menambahkan di sini apabila nilainya lebih dari 100 ataupun kurang dari 0, maka nilainya tidak valid. Dan akan menampilkan nilai tidak valid. Selanjutnya apabila kita tambahkan di sini, apabila dimasukkannya berupa huruf ataupun sebuah kata dan ataupun sebuah kalimat akan tidak valid juga. Dan itu harus berupa angka. Dan yang terakhir adalah menghitung rata-rata dari nilai tiap siswanya. Kita coba jalankan di sini, kita klik yang ini, kita tunggu sebentar. Ada beberapa error di sini, kita lihat errornya. Di sini apabila ada error berarti akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Kita lihat di program mana yang error. Selanjutnya apakah masih ada lagi? Di sini kita lihat jumlah salah ketik jumlah siswa. Kita coba jalankan lagi. Nah, sini sudah berhasil. Kita di sini pertama akan masukkan jumlah siswanya. Kita coba misalkan 3 siswa. Kita enter, masukkan nilai yang pertama 80. Sini ada yang mengapa dia siswa satu lagi, kita lihat di program yang kita buat. Dari pertama jumlah siswa sama dengan yang masukkan jumlah siswanya. Oleh siswa. Ini info kita tambahkan di sini. Dan siswa kita lihat lain lagi. Jika nilainya kurang dari 0 atau kurang dari 100, maka akan ditampilkan nilai tidak valid dan harus antara 0 sampai 100. Chat ini berpasangan dengan try. Kita lihat apakah ada error di chat ini. Print input tidak valid, harus berupa angka dan continue. Coba lagi sini.
Nah, di sini ada jadi error di bagian mana nih? Akan sedang proses kosong keyboard. Nah, di sini kita sudah bisa. Jadi di sini yang pertama sebenarnya ada kesalahan. Coba kita masukkan di sini. Kita akan masukkan dua siswa. Yang pertama 80 dan yang kedua adalah 90. Kita lihat. Nah, rata-ratanya langsung muncul ya teman-teman. Di sini rata-ratanya adalah 85. Ini pertama tadi berarti terjadi kesalahan pada proyek yang kita buat. Tidak ada masalah jika terjadi kesalahan, kita coba lagi mencari jalan keluarnya. Jangan terpatok dengan masalah apa yang kita hadapi, tapi pikirkanlah jalan keluar apa yang kita bisa tempuh. Kita sudah berhasil di sini ya teman-teman. Kita coba jalankan lagi. Sekarang kita buat liga, dan tadi kita sudah buat nilainya apabila kurang dari 0 atau kurang dari 100, maka nilainya tidak valid. Kita coba di liga sini 101. Nah, maka akan tampil seperti ini, dan kita dan akan ditampilkan nilai tidak valid harus antara 0 sampai 100. Kita masukkan nilainya yang pertama lagi, yaitu misalkan 80, 75, 76, 75, kita klik, nah itu berarti rata-ratanya 77. Nah, sini sudah berhasil ya teman-teman untuk membuat program Python-nya, yaitu untuk menghitung rata-rata dari nilai tiap siswa. Di sini sudah teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa ikuti secara perlahan, dan jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat gambar program apa yang akan kita buat, ataupun memberi arahan kepada teman-teman semua supaya tidak bingung tentang apa yang akan kita buat. Oke teman-teman semua, dalam video kali ini kita cukup sampai di sini terlebih dahulu tentang membuat program sederhana menggunakan bahasa Python. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya, dan sampai jumpa ke video-video selanjutnya.